Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas nama Nusantara yang ternyata telah tertulis di naskah kuno ribuan tahun silam. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Nusantara akan dipakai sebagai nama ibu kota negara Indonesia yang baru. Nama Nusantara sendiri dipilih karena telah dikenal oleh banyak masyarakat luas sejak zaman dahulu, baik secara domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia. Tidak hanya itu, pemilihan nama Nusantara juga karena mampu menggambarkan kenusantaraan atau keberagaman Republik Indonesia. Ternyata istilah Nusantara yang sudah ditemukan dalam beberapa naskah kuno mula-mula dalam naskah Nagara Kertagama sekitar tahun Saka 1287 atau 1365 Masehi. Kemudian pula dalam naskah yang lebih belakangan seperti Kidung Suda digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Sebuah ungkapan yang terdiri dari kata Jawa kuno Nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti lain. Jadi yang dimaksudkan adalah pulau-pulau lain. Mengutip dari jurnal sejarah yang dikeluarkan Universitas Sriwijaya menyebutkan pengertian Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa yang berarti pulau dan antara berarti hubungan. Jadi Nusantara bisa dikatakan rangkaian pulau-pulau Indonesia sebuah negara kepulauan. Tidak dapat disangkal, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Maksudnya adalah sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Dikutip dari jurnal yang dituliskan oleh Handoko Kurniawan di dalam Sejarah Nama Indonesia pada zaman pergerakan kebangsaan sebelum Perang Dunia II, nama ini diperluas artinya dan mencakup seluruh kepulauan Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan juga Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Semenanjung Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sedangkan tanah air memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Di zaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Hindia Belanda. Sedangkan pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur. Edward Downes-Dekker pada tahun 1820 hingga 1887 yang telah dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang berarti Kepulauan Hindia, atau di dalam bahasa Latin Insula yang berarti pulau. Nama Insulinde ini kuranglah populer. Nusantara pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Downes-Dekker pada tahun 1879 hingga tahun 1950 yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi atau cucu dari adik Multatuli, memperkenalkan suatu nama tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata India. Nama itu tidak lain adalah Nusantara. Suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari para raton. Naskah kuno Semar Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-9. Kemudian diterjemahkan oleh J.L.E. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholas Johannes Krom pada tahun 1920. Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian Nusantara pada zaman Majapahit. Pada masa itu, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa. Itu sebagai lawan dari Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis Lamun Huwus Kala Nusantara, Isun Amukti Palapa.
Yang artinya jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat. Oleh Dr. Setiabudi, kata Nusantara pada zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalitas. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Istilah Nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Demikianlah sedikit kisah tentang nama Nusantara yang sebenarnya telah ada di naskah kuno ribuan tahun silam. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.